Perkenalkan, nama saya Zahra Rizky Aulia, saya dari absen 8. Saya Elisa Mujatin dari absen 11. Saya Endang Susilowati absen 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang sejarah penjajahan di Palembang, sebuah kata yang dulu pernah jadi pusat kerajaan besar, tapi juga mengalami pahitnya penjajahan Belanda dan Jepang. Yuk kita mulai ceritanya. Masa kejayaan Sriwijaya. Kalau kita mundur jauh ke abad ke-7, Palembang pernah jadi pusat kerajaan Sriwijaya. Bayangin aja, Sriwijaya itu kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan internasional. Kapal-kapal dari India, Cina, bahkan Arab mampir di Palembang. Jadi dari dulu Palembang memang udah jadi kota penting. Berdirinya Kesultanan Palembang. Setelah Sriwijaya runtuh, Palembang sempat dikuasai oleh Majapahit. Lalu berdirilah Kesultanan Palembang Darussalam pada tahun 1659. Kesultanan ini makmur dari perdagangan lada dan timah. Tapi sayangnya kekayaan itu bikin Belanda mulai melirik. Penjajahan Belanda awalnya Belanda cuma dagang lewat VOC, tapi lama-lama mereka pengen monopoli hasil bumi Palembang. Konflik pun pecah. Tahun 1819 Belanda menyerang Palembang tapi gagal. Sultan Mahmud Badarudin II dengan gagah berani mempertahankan negerinya. Tapi Belanda enggak nyerah. Tahun 1821 mereka datang lagi dengan pasukan lebih besar. Nah, kali ini Sultan berhasil ditangkap dan diasingkan ke Ternate. Akhirnya tahun 1823 Kesultanan Palembang resmi jadi bagian dari Hindia Belanda. Pendudukan Jepang. Tahun 1942, giliran Jepang yang datang. Mereka menguasai kilang minyak, Pelaju, dan Sungai Gerong, yang penting banget buat perang mereka. Tapi masa ini penuh penderitaan. Banyak rakyat Palembang yang dipaksa kerja paksa atau romusa. Masa revolusi dan pertempuran 5 hari 5 malam. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, rakyat Palembang menolak balik lagi dijajah Belanda. Akhirnya pecah pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang dari 1 sampai 5 Januari 1947. Rakyat dan tentara bahu-membahu melawan, meski pada akhirnya Belanda sempat menguasai lagi. Tapi perjuangan itu jadi bukti bahwa rakyat Palembang gak mau dijajah. Dan akhirnya setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia tahun 1949, Palembang benar-benar merdeka. Jadi teman-teman, dari kisah panjang tadi kita bisa lihat Palembang bukan cuman kota sejarah, tapi juga kota perjuangan. Dari Sriwijaya yang berjaya, Kesultanan Palembang yang gigih melawan Belanda, sampai perjuangan rakyat melawan Jepang dan Belanda di era kemerdekaan. Semoga cerita ini bisa bikin kita lebih menghargai perjuangan para pahlawan. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.